Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurni Prawita dari SMK Negeri 4 Kaur, Provinsi Bengkulu, calon guru penggerak angkatan 9. Dengan Ibu Ida Royani sebagai fasilitator dan Ibu Nurbaiti Z sebagai pengajar praktik. Video kali ini akan menampilkan modul 1.4 tentang aksi nyata budaya positif di sekolah. Aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif ini dilaksanakan selama 2 hari. Yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kaur, Bapak Ferdi Amrullah. Sedangkan aksi nyata kedua berbagi pemahaman dan pengalaman dilaksanakan pada hari Rabu 25 Oktober 2023. Kedua kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha SMK Negeri 4 Kaur. Rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Judul modul Membangun Budaya Positif oleh Yurni Prawita dari SMK Negeri 4 Kaur, Provinsi Bengkulu. Belakang, Ki Hajar Dewantara menggagas sistem Among yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru haruslah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal menuntun, seorang guru harus memiliki nilai dan peran yang akan menghantarkan peserta didik pada profil pelajar Pancasila melalui keyakinan dan budaya positif, sehingga anak menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau penghargaan, maka mereka akan berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya dan yakini untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang mulia. Tujuan 1. Mewujudkan merdeka belajar dengan memberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat melalui keyakinan dengan nilai-nilai kebajikan yang siswa inginkan secara terbuka dan demokratis. 2. Mewujudkan budaya positif melalui pembiasaan disiplin positif berdasarkan keyakinan kelas bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan. 3. Membentuk karakter baik dengan kolaborasi aktif bersama semua warga sekolah, guru, dan peserta didik. 4. Menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga peserta didik melaksanakan budaya positif yang konsisten di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Mengukur 1. Terciptanya merdeka belajar pada murid, bebas mengungkapkan pendapat berdasarkan nilai kebajikan keyakinan yang mereka miliki. 2. Menjalankan keyakinan kelas tanpa tekanan. 3. Terjalin kolaborasi aktif antar guru dan peserta didik. Dan 4. Peserta didik konsisten melakukan budaya positif di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Meminta persetujuan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. 2. Mensosialisasikan kepada siswa dan membimbing siswa untuk membuat keyakinan kelas. 3. Membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama. 4. Mencetak keyakinan kelas berbentuk poster atau mading. 5. Pemasangan poster atau mading keyakinan kelas. 6. Mensosialisasikan dan membimbing rekan guru secara kolaboratif membuat keyakinan kelas yang sudah pernah dipraktikkan. Dan terakhir, konsisten melakukan budaya positif dan disiplin positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Persetujuan kepala sekolah dalam aksi nyata yang akan saya lakukan. 2. Dukungan rekan sejawat secara kolaboratif aktif untuk mewujudkan kegiatan ini. 3. Partisipasi aktif dari peserta didik untuk terbuka menyampaikan keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. 4. Dukungan dari seluruh warga sekolah termasuk tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid dan pemangku kepentingan agar aksi nyata ini dapat dilaksanakan dengan sukses dan lancar. Dan 5. Fasilitas pendukung sarana dan prasarana sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru dan staf tata usaha yang sudah sempat hadir di ruangan ini, menemani saya dan menguatkan saya untuk menyampaikan tentang implementasi sekaligus sosialisasi budaya positif di sekolah kita di SMK Negeri 4 Kaur. Oke, yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat,
karunia, hidayah dan inayah jualah, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat untuk berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka implementasi sosialisasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 4 Kaur Provinsi Bengkulu. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan insyaallah kita selaku pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Waka Kurikulum, Bapak Ibu Kepala Jurusan beserta Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha yang hadir pada hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Jadi sebelumnya saya sampaikan ya Bapak Ibu bahwasanya berdirinya saya di sini bukan berarti saya lebih baik daripada Bapak Ibu sekalian, tetapi saya hanya menyampaikan, mengimplementasikan apa yang sudah saya dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi mohon nanti kolaborasinya, kerjasamanya, barangkali ada yang akan kita diskusikan. Kita sama-sama akan selesaikan di forum ini. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan al-Fatihah semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya saya mohon kesediaannya kepada Bapak Wakakurikulum selaku wakil daripada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit kata sambutannya, menemani saya dan mengantarkan saya dalam penyampaian budaya positif di sekolah pada hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang pertama tentunya tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di ruangan guru SMK Negeri 4 Kaur kita tercinta ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan aksi nyata implementasi sosialisasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Yumi Prawika. Selawat beri salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan terus menyampaikan selawat kepada beliau kita diberi syafaat di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini saya mewakili Kepala SMK Negeri 4 Kaur karena beliau berhalangan hadir karena beliau mengikuti kegiatan rekonsiliasi dana bos di Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu ya. Jadi kepada Ibu Yomi, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah mohon maaf karena tidak bisa hadir. Tapi itu tidak mengurungkan niat kita untuk mengikuti atau melaksanakan kegiatan implementasi sosialisasi budaya positif ini. Nah, saya harap kepada Ibu Yomi nanti dapat membagikan atau men-share ilmu serta pengetahuan yang telah dia dapat dari kegiatan CGP kepada kita semua. Semoga nanti ilmu yang dibagikan kepada kita dapat kita implementasi kepada peserta didik kita di lingkungan sekolah kita ini. Kemudian saya harap kita nanti dapat menyimak dengan tertib dan seksama sehingga ilmu yang bisa nanti bisa kita dapatkan dengan baik sampai kepada kita dengan baik. Selanjutnya mungkin kita nanti akan ada kegiatan diskusi atau tanya jawab. Saya harap kepada bapak-bapak dan ibu sekalian yang ada di sini dapat aktif dalam kegiatan ini. Saya rasa cukup sekian. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Joko Purwanto selaku Wakil Kurikulum yang sudah menguatkan
untuk menguatkan kita, memberikan semangat lebih pada diri kita. Kita akan ice breaking dulu sebentar ya Bapak Ibu. Mohon kesediaannya untuk bersama-sama berdiri di depan sini. Kita lakukan ice breaking ya, mungkin biar kelihatan ya semangatnya. Ada contohnya yang di depan ya Bapak Ibu. Semangat ya Bapak Ibu, kita mulai. Semangat. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu. Gak miring ya? Ya, cukup ya. Oke, saya mulai untuk menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 6 poin utama dari nilai-nilai budaya positif. Sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu bahwa dalam pendidikan guru penggerak ini kami belajar itu 10 modul ya, jadi dia dibagi menjadi 3 modul besar. Selamat datang kepada Bapak Jafilus. Mohon maaf kita tes sedikit ya Bapak. Jadi kami itu sudah melakukan pendidikan guru penggerak itu dimulai dari bulan Agustus dan nanti insya Allah akan berakhir pada bulan April tahun 2024. Dan saat ini kami sudah selesai pada modul 1 dan memasuki modul 2. Insya Allah hari ini akan melakukan ruang kolaborasi. Saya juga sudah melalui lokal karya yang kedua, sudah melewati pendampingan yang kedua, dan ini aksi nyata yang keempat yang saya lakukan dan merupakan aksi nyata untuk membentuk kolaborasi atau menyampaikan budaya positif pada lingkungan sekolah. Yang pertama nanti akan saya sampaikan tentu saja tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua itu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi atau 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yang keenam restitusi atau segitiga restitusi. Baik, sebelum memulai ada sedikit pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada studi kasus yang saya ambil ya. Yang pertama itu ilustrasinya begini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi judulnya itu cobalah buka. Nah, Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Ayo, kepakkan dulu tangannya Bapak Ibu. Siap. Anda coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga sekali di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B, nanti ada tugas rekan Anda, itu akan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Sekarang dari ilustrasi tersebut ada pertanyaan. Apakah Anda akan membuka kepala tangan tersebut? Ada yang mau menjawab mungkin? Saya oke siap Pak. Kalau dikasih uang, saya mau buka kepalanya. Oke siap. Jawaban Bapak Jafilus kalau dikasih uang mau. Ada yang lain? Ibu Diri Dasari boleh? Saya tidak mau membuka karena itu privasi saya. Oh siap ya. Saya tidak mau membuka karena
sesuai visi saya. Baik ya, untuk silakan dilepas kepala tangan. Ya, jadi dari ilustrasi tadi sebenarnya itu berkaitan dengan posisi kontrol yang akan kita pelajari pada budaya positif ini. Jadi siapa sebenarnya yang menyangkut apa kendali terhadap diri kita untuk membuka atau menutup kepala tangan tadi, maka muncullah beberapa ilusi tentang kontrol murid Bapak Ibu dari ilustrasi tadi yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Jadi sebenarnya kalau kita mau buka ataupun kita mau menutup itu tergantung pada diri kita, karena yang punya kontrol itu kan punya apa? Diri kita sendiri. Tidak ada jawaban benar yang salah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang kalau punya ada uangnya berarti dia punya kontrol yang lain. Ibu Yurida mau bertanya karena itu praktisi saya nggak bisa. Itu rahasia, itu sesuatu yang penting buat saya. Juga tidak salah. Itu berkaitan dengan posisi kontrol. Nah, di sini tentu saja posisi kontrol tadi akan sangat berhubungan dengan bagaimana kita mengontrol murid. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, bahwa ilusi guru mengontrol murid pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, nggak bisa kita. Jadi jangan anggap kalau kita itu guru yang bisa mengontrol, bisa semuanya mengendalikan apa yang murid kita inginkan. Enggak. Kalau murid itu nggak mau melakukannya, kita nggak bisa memaksa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah betul-betul kontrol. Seringkali ini kita lakukan Bapak Ibu ya. Kita membujuk anak-anak, ya. Padahal bujukan itu sebenarnya hanya bersifat sementara, jangka pendek, ya. Oke, anak menurut pada saat itu, tapi mungkin besoknya, lusanya dia akan lalai dengan kegiatan tersebut. Kemudian ada yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang sering kita temukan di lapangan. Jadi yang kita menggunakan kritik membuat anak merasa bersalah, ya, dengan harapan bahwa kita bisa mengontrol murid. Sebenarnya enggak. Kita seringkali menggunakan kata-kata jangan anak, ya, berbuat seperti itu. Coba kamu bayangkan saat ini orang tuamu sedang mencari uang di rumah, bapakmu berpanas-panasan di luar sana. Jadi itu membuat mereka itu sangat merasa bersalah. Mungkin bisa mengontrol sekali, tapi jangka pendek, tidak berdampak jangka panjang. Kemudian yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering kali kita lakukan ya. Bahkan tidak hanya di sekolah tapi juga di anak-anak. Karena kekerasan yang terjadi dalam sebuah keluarga itu sering kali didatangkan itu karena kita selaku orang tua seakan-akan punya kuasa terhadap anak-anak kita. Ya, itu yang sering kali kita temukan di lapangan. Nah, posisi kontrol murid ini nanti akan berkaitan Bapak Ibu dengan yang namanya disiplin. Di sini ada makna kata disiplin, sekali lagi pendidikan guru penggerak budaya positif ini kami adopsi ya. Sebenarnya kita adopsi itu dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, dulu disiplin itu yang kita sering pahami bahwa disiplin itu hanya berkaitan dengan peraturan-peraturan sekolah, peraturan-peraturan yang sudah ada. Nah, dari sini saya selama mengikuti pendidikan ini mulai terbuka. Ternyata disiplin itu bukan berkaitan hanya dengan peraturan-peraturan sekolah, tetapi dengan diri sendiri. Ya, jadi bagaimana kita mempunyai motivasi internal untuk melakukan suatu tindakan. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka tadi kita butuh motivasi eksternal. Artinya motivasi yang ditimbulkan oleh lingkungan luar. Tetapi yang sebaiknya itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Jadi tanpa adanya kontrol orang lain, tanpa adanya hukuman, tanpa adanya penghargaan, maka disiplin itu muncul dari dalam diri sendiri. Berikutnya disiplin nanti akan berkaitan erat dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sebenarnya banyak ya, bisa diadopsi dari berbagai sumber. Yang pertama itu dari profil pelajar Pancasila. Pada intinya nilai-nilai kebajikan ini adalah semua nilai atau semua hal yang mempunyai nilai baik, yang mempunyai nilai kebajikan yang bisa diterapkan, yang bisa dimiliki oleh seorang manusia, entah itu guru maupun murid. Yang pertama
ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian bisa diambil juga dari Ibo Primary Years Program atau PYP, yang di sana juga ada beberapa sikap murid. Intinya dia sesuatu yang baik yang ada pada diri murid. Kemudian bisa diambil juga dari The Seven Essential Virtues ya, atau LD Moral Intelligence oleh Michelle Borba. Bisa juga diambil dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF, boleh. Ada dari petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup, Lifelong Guidance and Lifestyle Guides, itu juga ada. Isinya hampir sama, isinya hampir serupa ya. Itu nilai-nilai kebajikan, itu nilai-nilai yang baik yang ada pada diri seseorang. Terakhir ada dari The Virtuous Project, proyek menjaga kebajikan, peduli, keterserangan, kebersihan. Ya pada kita tahu ini ada di sekitar kita. Baik, kita masuk ke teori motivasi, Bapak Ibu. Nah, teori motivasi ini akan muncul ya untuk kita melakukan kebijakan-kebijakan nilai-nilai kebajikan di masa tadi. Di sini motivasi itu adalah dorongan manusia untuk melakukan suatu tindakan. Diambil dari kutipan Gary Gosen dalam bukunya Restarting School Discipline. Ada 3 motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seringkali motivasi atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh murid itu karena mereka memang gak nyaman aja, takut aja kalau nanti kena hukuman, sehingga mereka melakukan tindakan tersebut ya. Jadi karena adanya menghindari hukuman atau tidak nyaman. Atau yang kedua itu ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini juga sebenarnya motivasi seseorang melakukan suatu tindakan. Makanya hukuman dan penghargaan itu sebenarnya bisa merusak potensi anak. Dalam hal ini penghargaan yang dimaksud adalah penghargaan. Misal contoh ya, seseorang melakukan tindakan baik itu karena nanti dia rajin belajar, karena nanti kalau dapat nilai bagus akan dikasih permen sama gurunya. Nah itu kan motivasi imbalan. Jadi anak itu belajar karena mau dapat permennya tadi, bukan karena motivasi internal yang ada pada dalam dirinya. Maka muncullah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang seharusnya ada pada diri murid. Jadi murid motivasi yang ada dalam diri murid itu harus muncul bukan karena hukuman, bukan karena imbalan, bukan karena penghargaan, tapi karena memang mereka yakini bahwa nilai tersebut harus saya terapkan itu untuk bermanfaat bagi saya. Sebagai contoh itu misalnya kita pakai helm, ya kan? Kita pakai helm itu karena alasannya nanti takut dirazia Pak Polisi. Itu masih motivasi eksternal sekali ya Bapak Ibu. Yang bagus itu kita sadar bahwa dengan memakai helm itu kita akan menyelamatkan diri kita sendiri, menjaga keselamatan diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan motivasi tadi ya, motivasi internal. Baik, kita ke materi berikutnya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mohon dipedomani dan mohon dilihat dulu Bapak Ibu, ada 3 di sana. Ada identitas gagal berupa hukuman, identitas sukses itu disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak dari ketiga slide itu? Dia ada banyak ya, sebenarnya di bawah ini ada banyak. Nah seperti itu Bapak Ibu. Tapi dari yang saya tampilkan itu kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak? Hukuman, konsekuensi, restitusi itu apa? Dia sama-sama bentuk penanyanan terhadap murid. Ada yang berupa hukuman, ada yang disebut konsekuensi, ada yang disebut restitusi. Adakah yang bisa menyimpulkan? Tidak ada ya? Kita masuk ke kesimpulannya. Oke. Ini penghargaan ya? Oke, penghargaan. Nah, ada tadi penghargaan tadi, baik penghargaan maupun hukuman dari cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan, kata saya tadi, potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Cole, secara garis tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ini kesimpulan dari tabel tadi, Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman dia bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, ini yang sering kali terjadi. Jadi gurunya nggak tahu, nggak
ya baik perbuatan maupun kata-kata. Ini seringkali ya Bapak Ibu, jadi kita melakukan dengan anak itu gak cuma dengan fisik, tapi juga kadang-kadang kata-kata yang sebenarnya itu mungkin akan diingat oleh anak itu sepanjang masa. Jadi seringkali kalau gurunya ngomong sesuatu yang gak baik, ketika nanti sekian tahun kemudian mereka bercerita ingatnya, iya Bapak itu dulu ngomongnya begini, Ibu itu dulu ngomongnya begitu. Kata-kata sebenarnya gak dihukum dia, tapi dia ingat gitu. Ya seringkali. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Nah kalau konsekuensi ini dia sudah rencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya betul-betul konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, kayak peraturan kita yang ada saat ini. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi nggak berdampak panjang. Maka muncullah yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini kita nanti akan menerapkan di sekolah ini namanya restitusi. Restitusi itu adalah kita dengan murid itu membentuk sebuah keyakinan di dalam kelas agar peraturan itu tidak satu arah dari guru saja, tetapi murid dan guru menyepakati apa yang akan terjadi dalam kelasnya. Itu disebut dengan keyakinan kelas atau restitusi, artinya belajar dari kesalahan. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas saya tampilkan dan ini sudah saya terapkan di kelas ya Bapak Ibu. Ini juga nanti yang saya mohon kerjasamanya, kolaborasi dan rekan-rekan terutama wali kelas agar bisa sama-sama mengkondisikan kelasnya, membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Yang pertama misalnya ada kata kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang-barang orang lain, ya kan? Selama ini kita cuma bikin harus datang tepat waktu. Misalnya kan kita peraturan kasih katakan tidak boleh terlambat, berpakaian rapi, seakan-akan itu merupakan sebuah perintah dari satu arah. Nah tapi kalau ada kata kaminya di depan, kami meyakini bahwa kami saling menyayangi dan menghormati, berarti kan kesepakatan yang dibentuk bersama dalam sebuah kelas. Bukan cuma gurunya yang ngasih peraturan, tapi itu juga sudah disetujui dan disepakati bersama oleh murid. Itu maksudnya ya Bapak Ibu. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang juga sangat penting untuk kita ya. Jadi bukan cuma murid, kitanya juga butuh. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival, betul ya Bapak Ibu. Jadi kita pada intinya sudah di usia yang sekarang ini sudah lulus di kebutuhan bertahan hidup ya. Kita udah masuk ke situ. Kemudian yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga perlu, bukan hanya untuk murid, kita juga perlu ya, karena seringkali kita melihat kondisi dalam kelas di mana anak-anak itu sepertinya cari perhatian gitu ya, ada aja yang keluar masuk terus lah, yang kita ngomong dia nyeletuk lah. Sebenarnya mungkin dia butuh perhatian aja, butuh kasih sayang aja ya. Mungkin kita nggak tahu apa problem dia di rumah, dia kurang kasih sayang, mungkin dia butuh perhatian dari gurunya atau gurunya nggak merata memberikan kasih sayang sehingga dia anak muridnya tadi terlupakan. Nah sebenarnya pendidikan guru penggerak itu sangat bagus sekali Bapak Ibu. Jadi kita bisa memahami kebutuhan murid ya, karena konsep dasarnya itu adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian kebebasan dan freedom, betul. Setiap anak itu juga bebas. Makanya ada namanya kurikulum merdeka. Anak itu gak bisa lagi kita betul. Yang ini harus bisa matematika, gak boleh lagi. Ya, kita mengarahkan anak. Oh, yang ini anaknya suka puisi, ayo guru bahasa yang ajar. Anaknya suka seni, suka nari, guru seni budaya yang dilengkapi. Walaupun dia jurusannya mungkin TKJ, semuanya semua komputer. Ada itu yang suka komputer dia. Ya, mungkin dia potensi
kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat ini kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan seperti yang saya katakan tadi, yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan untuk melanggar peraturan Tuhan, itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin mereka nggak bebas di rumahnya, itu kan. Jadi di sini mereka itu bermain pas sampai sekolah, bolos. Mungkin mereka jarang masuk pelajaran tertentu. Hal tersebut bisa dikarenakan salah satunya karena kesenangannya tadi. Seorang anak itu kurang senang dengan materi pelajaran tersebut. Jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Baik, kita masuk ke restitusi 5 posisi kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu yang menyentuh saya sebenarnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi ada posisi-posisi kita sebagai seorang guru itu yang ternyata saya pribadi masih sangat jauh dari kata sempurna sebagai seorang guru selama ini. Jadi ada yang tingkatan paling rendah itu adalah pembuku. Ini masih banyak kita dapatkan di lapangannya. Kemudian seseorang pembuku bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal seperti yang tadi. Keliling lapangan 20 kali, push up sekian kali. Itu masih posisi yang sangat rendah sekali. Kemudian yang kedua, berbuat merasa bersalah. Seperti tadi yang saya bilang ya. Jadi guru seringkali membuat anak itu kayak merasa dirinya itu lemah sekali, bersalah sekali, tidak bisa menyadari kesalahannya. Kamu ini nak belajar tidak serius, sementara ibu panas-panasan, dagang cari uang. Akhirnya anak itu perspektifnya bagaimana gitu ya. Kita membuat seakan-akan anak itu bersalah gitu. Mungkin dia berubah, tapi dalam jangka waktu pendek. Kemudian teman, ini yang sering saya terapkan bahkan ya Bapak Ibu, saya akui ini masih sering saya terapkan di kelas. Jadi posisi kontrol teman ini seringkali saya membuat anak itu seakan-akan karena dia levelnya kita ngajar anak SMP, yuk buat jadi teman. Tapi ada keadaan tertentu mungkin karena dia pikirannya masih labil, jadi dia bertindak di luar konteksnya sebagai murid. Jadi seringkali anak itu karena kita anggap teman tadi, jadi dia itu kayak akrab aja gitu. Ada batasan yang mereka langgar yang seharusnya mereka patuhi. Jadi itu juga tidak baik teman-teman. Nah, pemantau ini sudah level 2 di atas. Jadi pemantau ini dia berarti memantau, mengawasi. Pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konservasi. Yang sebaiknya ini adalah kita berada di posisi manajer ini. Ini yang berat. Yang mungkin tahapnya butuh proses panjang sekali Bapak Ibu. Jadi posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi pada posisi manajer ini Bapak Ibu nanti kita tidak memberikan hukuman satu arah, tidak memberikan solusi satu arah, tapi maunya kita yang menanyakan kepada murid tersebut maunya apa. Kalian dari kesalahan yang kalian lakukan ini kira-kira nanti solusinya apa? Ya, seperti itu. Oke, ini ada 5 posisi kontrol tadi ya. Itu yang pendukung masih negatif, membuat rasa bersalah. Nah, kesimpulannya, seorang guru hendaknya berada pada posisi kontrol manajer. Bila kita mengingatkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada atau belajar dari kesalahan. Jadi dia menyadari, ya. Sebelum kita memanajerkan murid, tentu saja kita juga terlebih dahulu yang harus memanajerkan diri kita sendiri. Oke, kita masuk ke sini bagian dasar dari ada segitiga restitusi namanya Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini dimulai dari menstabilkan identitas. Ketika anak mendapatkan suatu masalah, maka kita akan selesaikan dengan yang namanya segitiga restitusi. Dengan yang pertama menstabilkan identitas dulu. Anak ditenangkan dulu, jangan langsung ditanya, kenapa terlambat? Ya, ditenangkan dulu anaknya itu. Mungkin nyawanya itu sampai masih ngos-ngosan anaknya dan tertanya sekali kejadian di lapangan ya. Kemudian, validasi tindakan salah, ditanya dulu. Dianya itu terlambat kenapa?
Baru kita menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini kita yang nanya. Dari tadi yang keyakinan kelas kita buat, kesepakatan yang sudah disepakati, yang mana yang paling langgar? Ya, jadi jangan anak-anak masih keringetan, kos-kosan, masih dalam keadaan sadar dan tidak sadar udah ditanya. Dari mana? Bisa 10 kali. 10 kali demikian prakteknya di lapangan kita. Kalimat-kalimat yang bisa kita pakai ada banyak Bapak Ibu. Yang pertama, kamu tentunya punya alasan kenapa melakukan itu. Ya, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan dengan tidak bisa berkelahi? Mungkin kamu bisa menyelesaikannya, melimpahkannya kepada wali kelas terlebih dahulu sebelum konteksnya sedang berkelahi. Atau kita bisa memberikan gambaran agar anak tidak tertekan itu dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, artinya anak itu tidak selalu di pojokannya yang salah. Ada loh orang lain yang juga melakukan kesalahan yang sama. Kemudian ada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Pasti orang itu melakukan kesalahan itu ada sampelnya sebelumnya, itu ada orang yang buat. Nah, dari kegiatan tadi ada bagian dasar ketiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kalau udah kita kasih pemahaman, udah distabilkan, udah melewati segitiga institusi, ya anak tadi mungkin dia akan belajar dari kesalahan. Tadinya dia gagal bisa sukses. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud. Sekali lagi, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Hal ini harus dipahami seorang guru dan memahami perilaku siswa. Maka tahap akhir dari restitusi adalah anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini ada sedikit sampel ya, sampel saya ambil yang saya ambil untuk merestitusi mungkin belum sempurna Bapak Ibu, tapi boleh lagi lihat prakteknya. Jadi ini prakteknya saya ambil kepada anak kita Edo dan Dalma. Ini di modul kemarin ya Bapak Ibu. Kira-kira seperti ini. Salam dulu ya Bapak Ibu. Edo tadi mendengar laporan dari guru, katanya kamu sering tidur di kelas. Iya. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu tidur di kelas? Sudah sering, Bu. Sering tidur di kelas itu suatu kesalahan bukan? Iya. Kan? Jadi gini ada ya, berbuat kesalahan itu manusiawi loh. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju kan? Ya, dok, kita cari solusinya sama-sama ya. Iya. Edo sering tidur di kelas pasti punya alasan. Kenapa Edo sering tidur di kelas? Karena saya sering begadang sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu nggak keadaan kelasnya sudah dilaksanakan? Tahu. Kalau tidur di kelas itu sesuai dengan keyakinan kelas kita nggak? Tidak. Oke. Jadi menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Oke, menurut kamu disiplin itu penting nggak? Ini Bu, jika bisa mengatur waktu tidur dan menghargai waktu, saya tidak akan tidur di kelas lagi. Betul, jadi menghargai waktu itu penting dong dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita tidak dapat, kita bisa menghargai orang kita, gitu ya. Pekerjaan kita menumpuk dan kita juga dapat melatih disiplinnya diri kita. Iya Bu, saya bisa sudah sering tidur di kelas. Saya mohon maaf sudah sering tidur di kelas. Oke dong. Sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak tidur di kelas lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak mengantuk di kelas sekolah. Ayo, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak mengantuk dan tidur di kelas lagi. Sekarang silakan kembali ke kelasnya ya, jangan ulang ya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke Bapak Ibu, jadi itu yang nilai contoh ya, contoh keyakinan. Jadi ada prosedurnya Bapak Ibu ya, ketika kita menangani satu masalah, terutamanya Bapak Ibu yang paling kelas ya. Jadi dipanggil dulu, salam
dulu, jangan duduk. Ya, enggak gitu ya. Jadi kita ada ini. Kemudian ditanya, dan dari poin-poin tadi Bapak Ibu, saya itu hanya sebagai fasilitator. Pada intinya saya cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik saja, yang mengakui kesalahan, yang meminta maaf, dan yang mencari solusi, yang mengetahui keyakinan prasmanan yang dilanggar itu dikembalikan kepada anak Edo. Nah itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya nanti dalam konsep budaya positif kita di sekolah. Saya rasa demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Barangkali ada yang akan kita diskusikan dari nilai-nilai kebajikan dari budaya positif yang saya sampaikan pada hari ini. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan pertanyaan atau bisa kita sama-sama selesaikan pada diskusi kita di hari ini. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Setelah menyimak beberapa pemaparan dari Bu Yuni Prawita, saya ingin menanyakan apa yang harus dilakukan oleh guru untuk membangun budaya positif di sekolah. Terima kasih ya Ibu Dasari. Apa yang harus kita lakukan dalam membangun budaya positif di sekolah? Pertanyaannya sangat bagus sekali. Yang pertama tentu saja seperti ya, karena Ibu Dasari ini kebetulan juga salah satu rekan sejawat yang saya minta kesediaannya untuk mendampingi saya di pendampingan 2 kemarin bersama PP ya. Jadi yang pertama itu kolaborasi. Ya kolaborasi itu tidak hanya dengan guru, tapi juga dengan murid itu yang penting. Membangun budaya positif itu kan tidak bisa kalau kita ajak murid yang positif, murid yang enggak bisa. Jadi kolaborasi yang murid, kemudian guru, terutama pada pemangku kebijakannya. Mengapa kemarin pada saat pendampingan saya mengajak pionir-pionirnya di SMK ini? Jadi bukan berarti saya tidak melibatkan Bapak Ibu sekalian, tapi saya ajak wakil siswa, wakil guru-guru kepala sekolah yang kepala jurusan, ibu bendahara, saya ajak. Karena mereka punya kapasitas, mereka punya jabatan yang nanti bisa mengaplikasikannya ke rekan-rekan sekalian. Ya, saya menyadari bahwa saya salah satu orang baru di sini yang tidak punya kapasitas. Saya butuh dukungan itu dari rekan-rekan. Kolaborasi itu dari pemangku kebijakan tadi. Selain itu juga kita butuh kolaborasi dengan orang tua. Seperti misalnya tingkat kenakalan anak yang mungkin memang kita guru punya kapasitas sendiri. Jadi jangan sampai nanti kita bertindak seperti banyak kejadian yang didenda 50 juta, yang matanya dikenapel, ya kan? Mungkin karena kalau balasannya tadi kurang. Kita tidak nyalakan gurunya tidak, tapi mungkin perlu untuk supaya kita itu ambil itu orangtuanya diselesaikan bersama. Saya rasa sedikit. Ya cukup. Ya, ada lagi mungkin yang lain? Oke, Bu Dewi. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Ibu Yuni dan Poli sudah lulus menjadi peserta calon guru penggerak. Saya pribadi sangat bangga terhadap Ibu Yuni karena insya Allah akan berdampak kepada saya dan rekan-rekan yang lain. Selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tadi disampaikan tentang apa ya 3 konsekuensi. Kalau nggak salah saya tadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya. Di sini saya ingin menanyakan tentang budaya kerja ya tadi ya, budaya kerja. Pengalaman saya, kalau saya hubungkan antara budaya kerja dengan konsekuensi, hukuman dan restitusi tadi ke dalam sistem kegiatan belajar mengajar kita atau saya pribadi menemukan kendala pada saat akhir semester. Ada evaluasi dalam hal ini bentuk remedial terhadap siswa. Ya. Di awal pembelajaran, kalau kita sudah membuat kesepakatan bersama siswa, bila mana ada hal-hal yang dilanggar siswa, ada konsekuensi yang harus mereka
dengan tujuan siswa tersebut bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari kegiatan remedial tersebut. Namun pada kenyataannya di lapangan, situasi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu contoh, ada siswa yang jarang masuk. Di awal pembelajaran kesepakatannya adalah dia harus melengkapi nilai-nilai yang tidak selesai. Tapi karena itu sudah di akhir semester, kadang-kala gurunya menjadi dilemma. Jika kita tidak berikan kesempatan kepada siswa, kita salah. Jadi bagaimana kita memberikan remedial terhadap siswa tersebut, apakah dalam bentuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Ya, dimana prosesnya itu kalau bisa kita tahu sendiri lah, dimana kalau kita melakukan remedial, anak yang udah beberapa kali masuk atau beberapa bulan dengan satu kali melaksanakan remedial, biasanya diberi sanksi, memberi sabu, selesai. Tolong ibu kalau menurut ibu apa sih yang harus kita lakukan untuk memperbaiki budaya kita yang seperti itu? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru ya pada jurusan KPI kita yang saat ini juga sedang mengikuti seleksi untuk calon guru penggerak anak 9. Ada banyak rekan sini, ada Ibu Dasari dan Lumaya, ada yang ada daftar ya. Semoga bukan Ibu Mega yang mau ikut lagi, ayo bersama-sama menjadi penggerak di sekolah kita ya. Saya doakan lulus ya Bapak Ibu. Saya doakan bisa ikut pendidikan ya. Demikian juga saya mohon doanya untuk kelancaran saya hingga dapat sertifikat nanti. Nah, menanggapi dari Ibu Dwi tadi, itu menurut saya ya beliau memang fakta atau kasus yang Ibu sampaikan tadi memang itu yang kenyataan di lapangan. Hanya saja kita tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan bahwa selama pendidikan guru penggerak ini membuka mindset saya lebih. Ya, jadi kadang-kala tadi ya, ini kan konsepnya kita ini pendidikan yang berpihak pada murid. Itu konsepnya kita itu pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi kalau seandainya mungkin anak itu jarang masuk, seperti yang kata Kak Lia, Ibu katakan tadi jarang masuk, kemudian tugas nggak kumpul. Sekali lagi mungkin tadi kebutuhan dasar anak tadi tidak terpenuhi. Karena kita tadi kita di modul 2 itu ada belajar namanya pendidikan berdiferensiasi. Pendidikan berdiferensiasi itu untuk menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid, maka seorang guru itu harus mampu memenuhi kebutuhan murid. Misalnya dalam satu kelas itu Ibu ada 32 orang anak, itu nggak mungkin dia itu punya kesukaan yang sama. Jadi mungkin anak tadi jarang masuk, kenapa kita tanya dulu dengan cara segitiga restitusi tadi. Mungkin bukan itu yang mereka mau dari pelajaran kita. Jadi kalau anak sukanya misalnya visual, saya sudah mulai terapkan nonton film kartun. Anak yang mungkin dia sukanya kinestetik, oh ya dari narasi yang Ibu sampaikan kita bermain peran. Ada yang jadi putrinya, ada yang jadi rajanya. Kemudian anak yang suka misalnya audio mendengarkan, oh mungkin kita bisa kasih rekaman. Kalau saya misalnya dalam pembelajaran berbahasa Inggris misalnya, kasih supaya dia itu rajin belajar bahasa Inggris. Jadi memang ya Ibu ya, kalau dilihat seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Jamilis bahwa pendidikan guru merdeka ini ribet. Guru itu bawa speaker, bawa infocus, bawa apa, tapi sebenarnya itu bagian dari kita memenuhi kebutuhan murid tadi ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa disalahkan, tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang kitanya juga kurang berkontribusi dengan anak tersebut. Ya, jadi itu yang menyebabkan anak itu kurang tertarik dengan kita. Tapi kalau kita masuk ke kelas itu dengan keadaan yang lebih siap, Bapak Ibu, pembelajaran yang lebih variatif, minimal anak itu masuk karena penasaran dulu. Walaupun dia belum tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan, minimal dia penasaran dulu. Ibu itu nonton bersama dalam kelas apa yang dia lakukan. Jadi ada menariknya Bu, ada menariknya dulu. Kemudian kalau dari proses remedial tadi bahwasanya untuk memperbaiki nilai
dan sebagainya itu tidak harus dilakukan berdasarkan media gitu ya. Karena kita ada asesmen awal, ada asesmen proses, dan ada asesmen akhir di formatif. Memang nilai itu diambil dari asesmen formatif yang akhir. Akan tetapi selama proses itu kan bisa kita lakukan. Misalnya anak dalam tahapan ini dia udah nggak tuntas pada pelajaran ini, bisa disusunkan langsung sebenarnya. Itu tidak, itu akan membuat kitanya juga tidak terbebani di akhir. Jadi step by step, selangkah demi selangkah. Ya kalau memang tadi misalnya anaknya udah nggak masuk selama sekian minggu, sekali lagi kolaborasi. Ketika gurunya emang udah merasa oh ini udah cukup kayaknya saya penanganannya, limpahkan ke wali kelasnya. Gak mampu wali kelasnya, limpahkan ke kesiswaan. Gak mampu lagi ke kesiswaan, ke kepala sekolah. Kalau memang sudah tidak bisa ditangani, kita diskusikan bersama-sama dengan orang tua. Jadi ada jenjangnya. Saya rasa demikian Ibu ya. Cukup ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya Bapak Ibu. Kalau sudah cukup, saya rasa demikian penyampaian saya pada hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Terima kasih banyak atas kolaborasinya pada hari ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu dan semoga bisa diterapkan di lingkungan kita. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Edo hari ini ya. Edo, tadi Bu mendengar laporan dari guru-guru katanya kamu sering tidur di kelas ya? Iya, Bu. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu tidur di kelas? Sudah sering, Bu. Sering tidur di kelas itu suatu kesalahan bukan? Iya. Ya kan, jadi gini ya Do ya, berbuat kesalahan itu manusiawi Do. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju kan? Setuju. Oke ya Do, kita cari solusinya sama-sama ya. Iya, Bu. Edo sering tidur di kelas pasti punya alasan. Kenapa Edo sering tidur di kelas? Karena saya sering begadang sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau tidur di kelas itu sesuai dengan keyakinan kelas kita nggak? Tidak, Bu. Oke. Jadi menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Oke, menurut kamu disiplin itu penting nggak? Penting, Bu. Jika bisa mengatur waktu tidur dan menghargai waktu, saya tidak akan tidur di kelas lagi. Betul, jadi menghargai waktu itu penting Do dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita tidak dapat, kita bisa menghargai orang sekitar gitu ya. Pekerjaan kita menumpuk dan kita juga dapat melatih kedisiplinan diri kita. Iya, Bu. Saya menyesal sudah sering tidur di kelas. Saya mohon maaf sudah sering tidur di kelas. Oke Do, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak tidur di kelas lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak mengantuk di kelas sekolah. Baik Do, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak mengantuk dan tidur di kelas lagi. Sekarang silakan kembali lagi ke kelasnya ya, jangan ulang ya Nak ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Duduk Man. Oke. Helma, tadi Bu dengar laporan dari ketua kelas katanya kamu habis bertengkar ya dengan Irfan. Ya Bu, artinya saya kesal Bu. Kenapa kesal? Irfan terus menerus mengganggu saya di kelas, bukan hanya mengusiri, Irfan juga sering berkata tidak sopan dengan saya Bu. Oh begitu, ya wajar lah ya kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu pun ibu akan berbuat hal yang sama. Ya Bu, Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap Irfan? saya marah-marah Bu, lalu maki-maki Irfan dan tanpa sadar saya mengebrak mejanya Bu. Begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Ya Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah berusaha sabar, tapi Irfan terus saja berkata tidak sopan dengan saya Bu. Wajar lah kalau kamu merasa marah karena sikap Irfan. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Nah sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Oke, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Bu. Betul, jadi menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting nggak? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya sendiri akan bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman bersikap tidak sopan, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Bu. Oke, tepat sekali tindakan kamu Helma. Terima kasih Bu. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Nanti biar ibu sampaikan keluhan kamu kepada Irfan agar di kemudian dia bisa berlaku lebih sopan dengan kamu ya dan saling menghormati tentunya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Purwanto dari SMK Negeri 4 Kaur.
Selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yurni Prawita yang telah membagi ilmu serta pengalamannya di calon guru penggerak melalui kegiatan aksi nyata dan sosialisasi yang telah dilaksanakan hari ini bersama Dewan Guru di SMK Negeri 4 Kaur. Semoga kedepannya dari kegiatan ini kami Dewan Guru di SMK Negeri 4 Kaur dapat termotivasi dan menerapkan apa yang telah di-share oleh Ibu Yurni hari ini. Kedepannya juga kami akan selalu mendukung setiap kegiatan calon guru penggerak yang akan dilaksanakan di SMK Negeri 4 Kaur. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak